真后悔当初没有直接杀了你。明天我会用自己的力量来帮老师清理门户。我萧家这些仇，我会一笔一笔的加倍。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran Donghua BTTH, Season 5, Episode 41. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Bang Panjul mau minta sedikit doa pada teman-teman, agar selesai lebaran nanti, Bang Panjul bisa bawakan bocoran alur cerita pakai suara sendiri, walaupun dengan alat seadanya. Dan jika doa sudah dipanjatkan, yuk kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Yang dimana pada cuplikan episode 40, Sobat Donghua sudah melihat, akibat ulah dari si Tante Medusa, dan dibawa upaya si api hati yang jatuh yang ingin memurnikan tubuh Xiaoyan, akhirnya, Xiaoyan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki situasi hidup dan mati. Tepat saat kesadarannya menghilang, teratai hijau tempat Xiaoyan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, seperti cairan yang menyebar menutupi tubuh Xiaoyan. Di saat yang sama, cincin penyimpanan di jari Xiaoyan seketika pecah, dan memunculkan banyak bahan obat, yang perlahan mulai meleleh dan bercampur menjadi satu. Lalu setelahnya, cairan warna-warni hasil dari pencampuran berbagai bahan obat itu pun perlahan mulai masuk ke tubuh Xiaoyan, melalui pori-pori dan bekas luka di tubuhnya, hingga membuat vitalitasnya yang semula telah menghilang, tiba-tiba meningkat dengan sangat cepat, hingga menarik perhatian dari si piton api, yang kembali menyerang Xiaoyan. Dan akibat suhu tinggi yang tiba-tiba meletus, membuat jalur ki serta organ di dalam tubuhnya yang semula telah diperbaiki oleh cairan obat, seketika kembali menyusut, namun langsung kembali diperbaiki oleh cairan berwarna-warni. Dan kejadian itu berulang terus-menerus, seolah-olah saat itu, kedua esensi itu sedang beradu kekuatan. Yang dimana setiap kali api hati yang jatuh membakar jalur ki dan organ di dalam tubuh Xiaoyan, maka dalam sekejap, jalur ki dan organ itu segera diperbaiki. Untung saja saat itu, Xiaoyan telah memasuki kondisi tak sadarkan diri, dan tidak merasakan sakit akibat benturan dua kekuatan itu. Jika saja dia dalam kondisi sadar, sudah pasti dia tidak akan mampu untuk menahannya. Singkat cerita, waktu dan musim pun terus berlalu, hingga tanpa disadari, 1 tahun sudah sejak pecahnya pertempuran di Akademi Halaman Dalam. Selama 1 tahun ini, Akademi Dalam telah mengalami perubahan, dan memiliki lebih banyak siswa jenius. Namun, ketika pandangan seseorang mengarah ke arah menara pemurnian Ki, mereka pun kembali mengingat, pengorbanan seorang pemuda saat pertempuran besar yang pernah terjadi. Jika saja orang itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkuat di Akademi Dalam, setelah penatua pertama Sukian. Dan dalam 1 tahun itu, telah muncul banyak siswa jenius, serta beberapa faksi yang telah terbentuk, mulai dari yang baik hingga yang sombong. Namun tak peduli searogan apapun faksi dan para siswanya, tak ada yang berani untuk memprovokasi faksi Penget, yang pendirinya adalah pemuda yang telah menyelamatkan seluruh Akademi Dalam, yang tidak lain adalah sang MC kita. Sementara waktu berlalu di dunia luar dengan kehidupan yang indah, yang sangat berbeda jauh dengan dunia magma, yang tidak memiliki konsep waktu. Dan dengan gugusan api dari inti api yang jatuh, yang masih terus mencoba untuk memurnikan tubuh Xiaoyan. Saat itu, meskipun ia merasa bahwa targetnya kali ini sangat sulit untuk dimurnikan, namun si api hati berbentuk piton itu masih sangat sabar, dan terus melanjutkan usahanya. Di sisi lain, tepatnya di alam kesadaran milik Xiaoyan yang saat itu tampak gelap gulita, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang samar-samar memancarkan perasaan hangat yang menyusup ke dalam jiwa. Disinari oleh cahaya hangat itu, kesadaran yang awalnya telah tertidur lama, perlahan-lahan mulai terbangun, diikuti semburan-semburan ingatan yang dengan cepat muncul. Apakah aku masih hidup, kata Xiaoyan yang bergumam di dalam kesadarannya. Sesaat setelahnya, tiba-tiba beberapa utas cahaya memancarkan cahaya yang beriak dengan intens di alam kesadarannya, menyebabkan pria muda yang awalnya seperti mayat yang hanyut dalam api, tiba-tiba menggerakkan jarinya, lalu perlahan mulai membuka matanya dengan keadaan yang sangat bingung, saat melihat tubuhnya yang sedikit pun tidak mengalami kerusakan. Bahkan, kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya,
tiba-tiba muncul di dalam dirinya, dengan jalur Qi yang telah menjadi terdistorsi dan mengalami transformasi drastis. Setelah menyadari perubahan yang terjadi, pikiran Xiaoyan pun mulai bergeser dari jalur Qi, dan perlahan menyapu sebagian tubuhnya, namun, dia tidak menemukan titik yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dia bahkan berpikir, bahwa kemungkinan kekuatan bertarung yang bisa dilepaskan tubuh fisiknya, mungkin lebih kuat dan lebih menakutkan daripada serangannya setelah menggunakan Dou Qi di masa lalu. Mengingat akan hal itu, pikiran Xiaoyan pun bergerak untuk memeriksa kristal Dou Qi-nya, yang ternyata telah menghilang. Di mana kristal Dou Qi milikku? Gumam Xiaoyan, dengan wajah yang sangat pucat. Karena sebagai orang yang pernah mengalami hidup tanpa Dou Qi di masa lalu, dia dengan jelas memahami, seperti apa dampak dari kehilangan Dou Qi-nya. Pada saat pikiran Xiaoyan yang seperti kesurupan karena hilangnya Dou Qi-nya, tiba-tiba terdengar suara aneh seperti gemuruh dari dalam tubuhnya, diikuti munculnya Dou Qi miliknya, yang melonjak seperti banjir. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tercengang, karena saat itu dia jelas merasakan, Dou Qi ini muncul dari seluruh tubuhnya. Dan itu sangat berbeda dari masa lalu, yang dimana Dou Qi itu akan muncul hanya setelah rotasi pusaran. Setelah berpikir lama, perlahan-lahan dia pun mulai memahami sesuatu, dan mulai merentangkan telapak tangannya, lalu tiba-tiba mengepalkan tangannya, hingga membuat ruang di depannya seketika berfluktuasi, diikuti munculnya sekelompok energi merah yang menyala di telapak tangannya. Sesaat setelahnya, tiba-tiba muncul sayap api berwarna hijau di punggungnya seperti sayap burung phoenix. Melihat sayap api berwarna hijau itu, ekspresinya tampak agak linglung, karena dia jelas mengerti, jika seseorang bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk mengubah Dou Qi menjadi sayap tanpa teknik rahasia atau bantuan apapun, maka hal itu menunjukkan, bahwa orang itu adalah salah satu orang terkuat di benua. Dengan kata lain, saat ini Xiaoyan telah masuk dalam daftar orang kuat tersebut. Guru, sepertinya takdir belum mau memutuskan hubungan kita, ucap Xiaoyan, sembari menggosok cincin hitam pekat di jarinya sambil tertawa pelan. Namun tiba-tiba, ekspresi Xiaoyan seketika berubah, saat mendapati cincin penyimpanannya yang telah menghilang. Lalu dengan putaran telapak tangannya, dia mengeluarkan kekuatan hisap, yang menyebabkan tumpukan benda yang berjatuhan di sekitar tubuhnya. Saat itu, tatapan Xiaoyan melihat ke arah pedang berat miliknya, beberapa gulungan dan benda lain, dan dia menyadari, bahwa semua pil dan bahan obat di dalam cincin penyimpanan tampaknya telah menghilang. Mungkinkah ini alasan mengapa aku bisa pulih? Gumam Xiaoyan, yang tenggelam dalam pikirannya. Saat itu pun dia menemukan, bahwa teratai hijau yang ada di bawahnya juga telah lenyap, dan sepertinya, hal-hal yang hilang ini ada hubungannya dengan pemulihannya. Di sela pemikirannya itu, mata Xiaoyan seketika tertuju pada si Tante Medusa, yang katanya, saat itu dia benar-benar telanjang guys, tapi padahal faktanya kan tidak. Tampak saat itu, ular dan roh manusia di atas kepalanya sebagian besar sudah menyatu. Dan mungkin, dengan sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan roh dan menempati tubuh itu. Sepertinya Ratu Medusa lebih unggul dalam penggabungan roh ini. Namun, bagaimanapun, mereka berdua adalah satu, dan alasan saat ini dia hidup karena piton penelan langit, gumam Xiaoyan, yang merasa ragu-ragu saat dia melihat penggabungan Ratu Medusa yang sangat mulus. Wanita ini mungkin temperamental, tetapi di masa depan, dia mungkin bisa membantuku, gumam Xiaoyan. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan secara alami akan sangat takut padanya ketika Yao Lao tertidur. Tapi sekarang, dengan peningkatan kekuatan yang sangat besar dalam tubuhnya, Xiaoyan pun sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, sudah tidak akan mudah untuk membunuh Xiaoyan. Saat Xiaoyan sedang merenung, tiba-tiba, terdengar desisan marah, diikuti munculnya sepasang cahaya menyerupai mata, yang menyapu ke arah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang masih hidup, seketika, sekelompok api hati yang intens sekali lagi muncul dengan aneh di hati Xiaoyan. Menyadari akan hal itu, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Karena tepat saat nyala api hati muncul di dalam tubuhnya, dia buru-buru menggerakkan Dou Qi-nya sebagai persiapan untuk menekan api jantung. Dan saat itu dia terkejut, karena meskipun sekelompok api jantung keluar untuk mengeluarkan suhu tinggi yang menakutkan, namun itu sudah tidak menimbulkan dampak kerusakan seperti sebelumnya. Jangan bilang, aku tidak merasakan apa-apa karena sudah terbiasa dibakar, gerutu Xiaoyan.
Karena bagaimanapun, saat ini Yao Lao sudah tertidur, sehingga secara alami tidak ada orang yang bisa membantunya. Sepertinya sudah waktunya untuk menagih hutangmu waktu itu, ucap Xiaoyan, yang dengan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dua titik cahaya samar sembari tersenyum. Di sisi lain, si piton tampak marah dan mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga, setelah merasakan niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari tubuh Xiaoyan, yang dengan malas mengangkat kepalanya sembari tertawa lalu berkata, "Kenapa, apakah setelah membakarku begitu lama kamu masih belum puas juga?" ucap Xiaoyan. Sesaat setelahnya, desiran marah kembali terdengar, diikuti munculnya cahaya melingkar yang seperti terbuat dari batu giok, tiba-tiba membungkus Xiaoyan dari segala arah. Dan tak berselang lama, muncul pula gugusan api yang tiba-tiba melonjak keluar dari dinding dan membakar tubuh Xiaoyan. Di saat yang sama, si piton api kembali menggunakan kekuatannya untuk membakar jantung Xiaoyan. "Alah taktik ini lagi," ucap Xiaoyan, sembari menggelengkan kepalanya. Dan hanya dengan satu jentikan jari, tiba-tiba muncul nyala api berwarna hijau yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan memblokir semua api yang dilepaskan oleh si piton api. Dan tepat, saat Xiaoyan hendak mengarahkan Douqi untuk membungkus api jantung di dalam tubuhnya, yang memiliki kekuatan penghancur terbesar, seketika dia tertegun, saat menemukan, ada energi yang tiba-tiba meledak dari tubuhnya, yang hanya dalam sekejap, menghilangkan api dari si piton api. Ini, energi apa ini dan dari mana datangnya? Bahkan inti api yang jatuh yang memiliki kekuatan penghancur tidak bisa berbuat apa-apa, gumam Xiaoyan. Dalam novel dijelaskan, setelah tidur dalam waktu yang lama, Xiaoyan secara alami tidak menyadari semua hal yang telah terjadi di dalam tubuhnya. Mulai dari cairan aneh yang dicampur dari teratai hijau, serta bahan dan pil obat yang tak terhitung, selain berhasil menyembuhkan dan memperkuat tubuh Xiaoyan yang rusak parah, namun ketahanannya terhadap nyala api hati juga menjadi semakin besar. Setelah adu bakar-bakaran yang begitu lama, si piton api serakah itu pun mulai menyadari, bahwa Xiaoyan bukan lagi orang yang bisa ia taklukkan, dan memutuskan untuk mundur dan bersembunyi. Melihat si piton api yang dengan cepat mundur, tiba-tiba siluet Xiaoyan bergerak seperti bayangan, yang dalam sekejap, telah kembali ke tempat semula, namun dengan memegang seekor ular api berukuran kecil. "Oh jadi ternyata kamu biang keladinya," ungkap Xiaoyan, yang saat itu telah menangkap inti sebenarnya dari api hati yang jatuh. Dan tepat saat memurnikan dan menelannya, inti api hati yang jatuh yang masih memiliki sedikit kesadaran itu pun, segera melepaskan suhu panas yang menakutkan di dalam tubuh Xiaoyan. Namun untungnya, rasa sakit akibat suhu panas itu masih dalam batas toleransi yang bisa ditahan oleh Xiaoyan. Di sela berjalannya proses pemurnian, tiba-tiba, Xiaoyan mendengar kata memohon belas kasih, yang berasal dari inti api hati yang jatuh. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun tertawa dingin lalu berkata, "Dulu kamu pun tidak menunjukkan belas kasihmu padaku, dan terus mencoba untuk memurnikanku. Jika bukan karena bantuan dari guruku, mungkin saat ini aku sudah ditelan olehmu," ucap Xiaoyan, yang semakin ganas melakukan pemurnian terhadap inti api hati yang jatuh. Singkat waktu, seiring berjalannya proses pemurnian, perlawanan dari inti api hati pun perlahan mulai menghilang, dan Xiaoyan pun berhasil memurnikan inti api tersebut. Dan tinggal menggabungkannya pada inti api teratai hijau miliknya. Yang walaupun proses ini sangat beresiko, namun jika dia berhasil menggabungkan kedua jenis api ini, maka kemampuan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah memikirkan semua resiko dan konsekuensinya dengan matang, Xiaoyan pun segera menggunakan pikirannya untuk mengendalikan inti api hati yang jatuh, yang dengan perlahan mulai mengalir mengikuti jalur Qi, menuju sebuah pusaran yang telah kosong. Saat inti api hati yang jatuh akan masuk ke dalam pusaran, Xiaoyan pun menghembuskan nafas dengan pelan, karena proses sebenarnya baru akan dimulai. Dan tepat, saat inti api itu memasuki pusaran, seketika, inti api teratai hijau pun segera melonjak, dan terjadilah aksi saling dorong dari kedua inti api, yang seolah ingin menelan satu sama lainnya, menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang sangat menyiksa. Tidak heran jika para ahli mengatakan, seorang alkemis hanya dapat mengendalikan satu jenis api surgawi di dalam tubuhnya, karena ternyata, perlawanan antara dua jenis api ini memberikan siksaan yang tidak terkata. Jika saat ini aku tidak menggunakan mantra api untuk mengisolasi kedua jenis api ini, mungkin saat ini tubuhku telah menjadi abu, pikir Xiaoyan di sela rasa sakitnya.
Dan dalam kurun waktu yang tidak disebutkan, dan di bawah metode pembakaran api mantra, perlahan-lahan, kedua jenis api yang semula bergejolak dan ingin saling menelan, perlahan-lahan mulai tenang, dan hal itu pun membuat Xiaoyan bisa menarik nafas lega. Tidak heran, jika Yao Lao selalu mengatakan, bahwa metode penyempurnaan menggunakan api mantra adalah metode Qi yang sangat misterius, karena dapat mendamaikan dua jenis api mantra dalam satu wadah. Saat kedua jenis api ini akan bergabung, wajah Xiaoyan pun menjadi serius. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Jiama, bagian barat ibu kota. Tampak saat itu, Hai Bodong yang datang menemui Ya Fei. Di sela itu Ya Fei berkata, "Kakak, saat ini orang-orang dari klan Xiao sedang dikejar-kejar oleh anggota Sekte Awan Kabut di Kekaisaran Jiama. Jika kita tidak melindungi mereka, kemungkinan besar, semua anggota keluarga Xiao di kerajaan Jiama akan musnah," ucap Ya Fei. Mendengar ucapan itu, Hai Bodong pun berkata, sebelumnya Xiao Li berkata, bahwa dia akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Xiaoyan. Dan kemungkinan, sebentar lagi dia akan kembali, ucap Hai Bodong. Mendengar ucapan itu, Ya Fei pun berkata, akan lebih baik jika dia tidak kembali, meskipun dia memiliki bakat, namun dia tidak akan bisa bersaing dengan anggota dari Sekte Awan Kabut. Dan menurut penyelidikanku, sepertinya Sekte Awan Kabut sedang mencari sesuatu yang berharga dari klan Xiao. Apa? Apa yang mereka cari? Jangan bilang, kalau Xiaoyan masih memiliki sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka, ucap Hai Bodong. Setelah itu, Ya Fei pun berkata, aku pun tidak tahu, dan entah informasi itu benar atau hanya kesalahpahaman saja. Tapi aku ingin melihat, sampai kapan mereka berbuat sombong dan menindas klan Xiao, karena saat ini aku punya firasat, bahwa tidak lama lagi, anak kecil dari klan Xiao itu akan kembali dengan kekuatan yang mengerikan, ucap Ya Fei, yang ternyata belum mengetahui kabar kematian Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan baru saja selesai menggabungkan inti api teratai hijau dan api hati yang jatuh. Seketika ia kembali merasakan panas di sekujur tubuhnya, akibat efek dari inti api hati yang ternyata masih melakukan perlawanan, dan perlahan-lahan mulai mengambil alih kesadaran milik Xiaoyan. Saat kesadaran dan pikirannya sepenuhnya telah dikendalikan oleh inti api jahat itu, tiba-tiba Xiaoyan berdiri dan melangkah ke arah Tante Medusa, yang juga baru sadarkan diri. Xiaoyan, apakah kamu ingin mati? Ucap Medusa, saat merasakan aura yang tidak biasa. Namun, Xiaoyan yang telah kehilangan akal sehatnya, sama sekali tidak mengindahkan perkataan itu, dan terus melangkah mendekati sang ratu yang bugil dengan keadaan yang cukup lemah. Xiaoyan, jika kamu berani melakukan hal itu padaku, maka setelah kekuatanku pulih, aku akan merobek-robek tubuhmu, ucap sang ratu. Yang lagi-lagi, tidak dipedulikan oleh Xiaoyan, yang saat itu telah melompat dan memeluk tubuh si Tante Medusa. Dan untuk kelanjutannya, silahkan pikir sendiri menggunakan imajinasi kalian guys, karena ini adalah ending dari bocoran Donghua BTTH, Season 5, Episode 41. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.